Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka hikmatak wa ansur 'alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, setelah sekian lama, berapa bulan? Sebulan kurang lebih kita tidak bertemu, dan ini bukan kajian yang perdana ya, bukan ya. Mulai kajian kapan? Pekan kemarin ya. Oke, jadi tidak perlu panjang mukadimah ya mengenai thalabul ilm. Cuman yang jelas ada sedikit masukan mengenai atau sedikit pengarahan mengenai awal semester baru ya. Jadi kalian ini di semester awal ya. Jadi ada 3 hal yang perlu di prepare ya. Yang pertama, harus punya visi. Maksudnya harus punya tujuan. Di semester ini mau hafal berapa ratus hadis, mau paham berapa kitab, mau baca berapa buku. Nah, itu harus ditarget gitu ya. Harus ditarget. Ya, beberapa dosen kami dulu di SD Imam Syafi'i Jember, waktu mereka kuliah di Madinah, itu mereka tuh ada yang mentargetkan setiap 1 bulan tuh minimal baca 1 kitab minimal ya. bukan maksimal, minimal. Bisa 5 kitab, bisa 10 kitab minimal. Jadi harus punya target. Itu jadi visi ya. Visi semester ini mau apa. Terus yang kemudian, yang kedua, harus punya misi. Maksudnya, kira-kira apa saja sih yang bisa mencapai visi tersebut? Ya, misalkan dengan cara olahraga yang rutin, supaya berenergi, misalkan. Kan ngaruh juga ya, kalau misalkan jarang olahraga kan lemes juga, cepat ngantuk ya belajarnya. Kemudian yang kedua, selain olahraga ya, ini juga misalkan manage waktunya, jam ba'da subuh ngapain, kemudian ba'da asar ngapain. Pokoknya di waktu-waktu yang ini, yang spare time itu ya, yang waktu-waktu yang kosong, nah itu harus diisi dengan apa? Harus punya jadwal mandiri. Jadi intinya misi itu adalah suatu hal yang perlu dicapai dari visi tersebut. Visi itu kan tujuannya, misi itu bagaimana cara mencapai visi tersebut. Paham ya? Adapun yang ketiga, move on, atau ini ya Pak, bukan move on bahasa alay, bukan. Maksudnya ini, lupakan semester kemarin. Kalau semester kemarin kurang berprestasi, kemudian semester kemarin kurang optimal ya, lupakan. Yang penting sekarang mulai di semester awal bisa lebih optimal dan bisa lebih berprestasi, insya Allah. Cukup ya. Alhamdulillah ini bukunya sudah terbuka juga, Bulughul Maromnya. Jadi tadi ngasih nasihat sambil nunggu ini kebuka ya, agar tidak kosong ya. Oke, sekarang alhamdulillah kita masuk ke bab wudu, dan ya saya yakin antum semua sudah pada paham mengenai wudu ya. Apalagi pasti lihat ternyata ada ini, bahas kitab Fiqih Muyassar juga ya, bersama Ustaz Ferry ya Ustaz ya? Ya. Oh, belum mulai? Oh iya. Kalau ini Fiqih Muyassar udah sampai mana? Tentang wudu juga? Oh udah, masih ini ya, masih tentang wudu ternyata, kira udah jauh. Tapi udah beres bab wudunya? Oh, baru sampai tayamum. Berarti wudu belum dong? Udah? Oh iya, tayamum setelahnya ya. Oke. Ya, sekarang kita masuk ke bab wudu. Sebelum masuk ke hadisnya, perlu ada mukadimah dulu ya. Jadi wudu itu secara lughatan, sebelum masuk ke maknanya, wudu itu dari ya wazannya fu'ul, berarti fi'il ya. Adapun kalau wadu dia wazan fa'il itu maknanya
bendanya atau alat untuk berwudu. Alat untuk berwudu apa? Air, ya. Betul. Adapun secara syar'an atau secara istilah syar'i, isti'malu ma'in tahurin fil a'dha al-arba'ah, menggunakan air yang suci di 4 anggota badan, ala sifatin makhsusah, sifat yang khusus, fi syara', sesuai dengan syar'i, ya, bi ayyatiya biha murattabatan mutawaliyah, berurutan dan berkesinambungan. Jadi nggak boleh ya wudu kakinya dulu kemudian tangannya dulu, nggak boleh, harus berurutan. Terus juga ini mutawaliyah, ini berkesinambungan. Jadi jangan cuci tangan, makan dulu ya. Terus setelah itu cuci muka, main bola dulu. Terus setelah itu cuci tangan. Wah, sampai jatuh ini. Ya, jadi intinya harus berkesinambungan ya, langsung ya. Langsung kesinambungan, jangan cuci tangan pending, cuci muka pending, cuci mulut kumur pending, main HP dulu, balasin pesan dulu. Jadi harus ini berkesinambungan, mutawaliyah. Wa huwa sabitun bil kitabi was sunnah wal ijma', dan wudu ini jelas telah disyariatkan baik dari Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Dan dari Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, dan seterusnya. Dan ijma' juga ya mengatakan bahwasanya anna tahara minal hadas syartun li sihhati shalah, bahwasanya taharah itu dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, adalah syarat sahnya salat. Jadi kalau misalkan ada orang ya, dia sholat selama seharian dan ternyata dia teringat di hari kemarin, oh ternyata saya belum wudu, dan ini dia pede ya, selama lima waktu sholat, karena dia bergadang juga, misalkan dia nggak wudu, pas masuk sholat subuh nggak wudu karena bergadang kan, sholat zuhur nggak wudu juga, masih ada, belum batal, asar belum, nggak wudu juga, maghrib nggak wudu, strong ya, nggak pipis, nggak BAB, nggak keluar angin, isya nggak wudu juga, pas inget astagfirullah kemarin badai isya udah kentut, itu tidak sah sholatnya, diulang lagi semuanya, diqodho. Kayak gitu. Ini sama juga kan toharoh ini ya, zuhriyah ya. Adapun ma'nawiyah sama orang-orang kafir juga begitu. Innal musyriki la najisun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Maksudnya najis dari sisi hatinya, atau diperumpamakan sebagai najis juga. Jadi walaupun mereka beramal sebanyak apapun, mereka bersedekah, walaupun sedekahnya ikhlas misalkan, kan bisa jadi ya orang kafir itu bersedekahnya benar-benar pengen niat untuk melakukan kebaikan ya, bisa jadi kan ya. Terus ya melakukan amal soleh dan sebagainya, tapi karena dia belum syahadat, maka syahadat itu seperti wudhu ya. Jadi amalan dia tidak diterima karena dia belum berwudhu, belum syahadat. Paham ya? Oke, sekarang masih berada di pengertian wudhu atau hikmah dari wudhu ya. Salah satu hikmahnya yang disebutkan oleh pensyarah kitab Bulughul Maram, yaitu Syekh Al-Bassam ya. Jadi dengan wudhu itu kan, kita ini kan di dunia ini kan banyak kegiatan ya, main bola misalkan, atau misalkan ngantor ya, depan laptop, atau ngerjain tugas, thalabul ilm, banyak. Intinya hal-hal yang kita lakukan di dunia itu banyak, apalagi berkaitan dunia banyak juga. Nah, apa fungsi dari wudhu? Apa hikmah dari wudhu? Salah satunya adalah agar siap melaksanakan sholat. Kan kalau misalkan belum wudhu dulu ya, misalkan tiba-tiba sholat aja, wah udah sholat lagi nih, baru aja main bola gitu, belum fresh, belum apa gitu. Nah, dengan ada disyariatkannya wudhu ya, maka pending dulu kan sholat ini kan, pending dulu, dan dia bersiap dulu, nyantui dulu ya. Kan wudhu itu kan tidak tergesa-gesa ya, santai gitu ya, kena air, segar. Tambah lagi menunggu iqomah. Nah, maka setelah itu baru seseorang tuh bisa lebih siap dalam melaksanakan sholat. Betul nggak? Coba bayangin kita habis ini, misalkan habis main bola ya, terus tidak disyariatkan wudhu, langsung sholat pada saat itu juga, khusyuk nggak sholatnya? Nggak bakalan.
Masih keinget nih, masih keinget. Waduh, tadi kalah 5-0 ya. Awas. Awas nih. Aku balas gitu kan. Nah, tapi dengan kita walaupun nggak mandi ya, misalkan udah mepet azan, belum sempat mandi, terus di kamar mandi juga ngantri misalkan ya. Terus wudhu doang itu insya Allah lebih khusyuk ya. Walaupun habis main bola berwudhu, tapi tidak mandi itu insya Allah bisa lebih khusyuk dibandingkan tidak wudhu sama sekali. Jadi itu ya salah satu hikmahnya. Salah satu hikmahnya disyariatkan wudhu. Dan hikmah-hikmah yang lain banyak ya, dari segi kesehatan wajah, kemudian kesehatan kulit, secara medis itu banyak sekali yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Oke, sekarang masuk ke hadis pertama ya. Oh ya, sebelum hadis pertama ada ini sedikit kutipan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini sangat Masya Allah ya. Qala Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, al-wudu min khasaisi hadhil ummah. Wudu ini dikhususkan hanya untuk umat Islam. Di umat-umat sebelumnya itu tidak disyariatkan wudu. Wudu itu hanya khusus di syariat Islam ya. Kama ja'at bihil ahadits sahihah innahum yub'atsuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min asaril wudu. Jadi umat Islam itu akan dibangkitkan pada hari kiamat ghurran muhajjalin. Ghurran muhajjalin itu seperti kuda yang belang, padahal di yang lain tuh kudanya itu warna hitam. Kira-kira kelihatan gak tuh? Misal ada 1000 kuda atau 1000, jangan 1000 ya. Ya ada 1 juta kuda warna hitam ya. Terus ada 1 kuda zebra, kelihatan gak itu? Kelihatan kan, jelasnya mencolok ya. Nah itu sama umat Islam juga akan mencolok di hari kiamat nanti. Karena kenapa? Min asaril wudu, karena bekas-bekas wudu mereka. Sehingga umat Islam itu umat yang sangat spesial di hari kiamat kelak. Wa anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ya'rifu ummatahu bihadhil sayma. Dan Nabi pun tidak kenal kita kan saat ini. Terus gimana caranya Nabi SAW mengenal umatnya di hari kiamat? Dengan bekas wudu kita semua. Fadalla ala annahu la yusyarikuhum fima ghairuhum. Dan menunjukkan bahwasannya tidak ada umat lain yang bertanda seperti ini, seperti kuda zebra itu ya. Wa amma ma rawahu Ibnu Majah anna Jibril 'allama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-wudu. Wa zada alaihi Ahmad hadza wudu'i wa wudu'il anbiya min qabli fa dha'ifun la yuhtajju bihi. Ya, adapun sebagian orang yang mengatakan bahwasannya ada hadis dari Nabi SAW ya, hadza wudu'i wa wudu'ul anbiya min qabli. Jadi Jibril itu pernah mengajari Nabi SAW tentang berwudu, dan kata Nabi, apa kata Jibril, ini wuduku dan wudu para nabi sebelumnya, dan itu hadisnya dhaif. Jadi ya tidak bisa dijadikan hujah. Maksudnya apa? Karena hadis ini dhaif, berarti wudu itu hanya spesial bagi umat Islam. Oke, kita lanjut ke hadis yang 29 tergantung bukunya, beda-beda ini. Ada yang 29, ada yang ya beda-beda ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dan ini kita tidak perlu bahas lagi dari segi biografinya karena sudah sering kita bahas ya. Annahu qala, dia berkata, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, laula an asyqa ala ummati, laula an asyqa ala ummati, kalau seandainya aku itu tidak sungkan untuk memberatkan umatku, la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap wudu. Berarti sikat gigi dalam sehari berapa kali? Kalau misalkan Nabi SAW wajibkan umatnya bersiwak setiap wudu, berapa kali? 6 kali. Sebelum, ya 5 kali lah ya minimal. Kan sebelum subuh plus sikat gigi sebelum subuh plus sholat subuh ya, itu masuk ya. Jadi bangun tidur plus sholat subuh sama kan? Gimana, bangunnya suka mepet nggak? Mepet adzan nggak? Ya ala kuliah lah ya, paling tahajud juga paling 10 menit sebelum adzan ya, bener nggak? Nggak, oh Masya Allah, jam 3 tahajudnya. Oh Masya Allah, mubarak. Semoga istiqomah ya. Atau ada yang bangun ba'da subuh, ba'da iqomah.
Nggak ada ya? Oh, Masya Allah, soleh semua. Amin. Ya berarti ini minimal 6 kali ya, atau 5 kali. Berarti bangun tidur, gosok gigi, terus sholat subuh, sebelum zuhur sikat gigi lagi ya, terus sebelum asar sikat gigi lagi, sebelum maghrib sikat gigi lagi, sebelum isya sikat gigi lagi, sebelum tidur sikat gigi lagi. Berarti 6 kali ya. Ini giginya kira-kira jadi gimana nih? Transparan. Ya, karena kalau misalkan pakai odol itu karena katanya ini ya nggak terlalu baik ya kalau misalnya terlalu sering ya. Alasan aja, alasan nggak mau gosok gigi. Ya intinya gitu ya. Dan ini ya, mana siwak di sini? Jumhur ulama mengatakan bahwasannya siwak ini umum. Walaupun memang siwak terbaik itu dengan menggunakan kayu yang sebagaimana Nabi SAW. Tapi mana siwak ini, sebagaimana jumhur ulama mengatakan ya umum, bisa pakai tangan juga itu bisa ya, itu siwak. Suka sikat gigi pakai tangan tanpa odol ya. Itu bisa, itu bisa dikatakan siwak juga. Atau misalkan pakai tangan plus odol ya, itu bisa. Atau sikat giginya doang ya. Sikat giginya doang tanpa odol. Keset. Atau dua-duanya itu masuk juga ke dalam hadis ini atau hadis tentang siwak, yaitu mendapat pahala. Paham ya? Ya seperti itu. Adapun darajah hadis ini jelas hadis hadis sahih ya. Karena banyak yang meriwayatkan dan hadis ini juga diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim, jadi tidak perlu kita cross check lagi. Ya, jadi Nabi ini ya, Nabi ini memang sangat sayang kepada umatnya. Karena kalau misalkan siwak diwajibkan setiap sholat, maka kalau misalkan ada umatnya tidak bersiwak, berarti dosa nggak? Dosa kan, meninggalkan yang wajib ya. Makanya Nabi SAW itu tidak mensyariatkan, tidak mewajibkan siwak itu wajib setiap waktu sholat. Nah tapi maknanya apa? Ini kan perintah ya. Berarti sunnah, disunahkan juga. Jadi mau bersiwak 6 kali sehari. Ya maksudnya disunahkan untuk bersiwak ya. Sebanyak seproporsional mungkin lah ya, supaya nggak bau naga. Terus mayu khudhu minal hadis ya. Adapun faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, ta'aqqud istihbab siwak ma'a kulli wudu. Nah jadi sangat dianjurkan atau sangat disunahkan bersiwak setiap wudu. Wa anna sawabahu qaribun min sawabil wajibat, karena pahalanya itu mendekati pahala wajib. Berarti sunnah muakkadah ya, sunnah muakkadah seperti sholat rawatib hukumnya, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Anna siwak indal wudu wa inda ghairihi min ibadat laisa biwajib faqad mana'ahu min ijab. Ya intinya siwak itu tidak wajib ya. Kemudian faedah yang selanjutnya, anna alladhi mana'a al-amr biwujubihi huwa khasyatu 'adami al-qiyam bihi mimma yatarattabu 'alaihi al-ism bitarkihi. Kenapa Nabi SAW tidak wajibkan siwak? Karena takut umatnya tidak bisa melakukannya, takut umatnya malah berdosa ya. Sama seperti yang lain tuh ini, ketika Rasulullah SAW pernah meninggalkan sholat berjamaah ketika tarawih. Nah itu supaya umatnya tidak menganggap bahwasannya sholat tarawih itu wajib, karena memang sangat sulit ya kalau misalkan wajib, benar-benar wajib gitu. Bagi yang safar kan sulit ya untuk sholat tarawih. Sulit nggak? Di pesawat misalkan wajib, gimana? Susah kan? Tarawih di pesawat, tarawih di bus. Ini apa sih ini? Gitu ya. Ya sulit lah. Makanya Nabi SAW pernah meninggalkan sholat tarawih. Dan itu bukan dijadikan dalil oleh kita ya, nggak bisa. Misalkan, dulu juga Nabi belang betonnya, belum betong ininya apa tarawihnya. Oh enggak, kalau kita ya, kalau bisa tiap hari. Sama sholat duha juga itu ada tersebar di medsos ya. Yang waktu itu pernah dibahas. Jadi Nabi SAW itu pernah tidak sholat duha. Supaya apa fungsinya? Supaya umatnya mengetahui bahwasannya sholat duha itu tidak wajib. Bukan yang terbaiknya seperti itu. Kalau kita ya terus kita usahakan ya, bisa setiap hari bagus. Walaupun yakin pasti suatu saat tertinggal juga kita tidak sholat duha, benar nggak? Ya pasti ya. Sama sholat rawatib juga kan kita berusaha untuk
rutin kan. Tapi pasti ada saatnya kita tidak sholat rawatib. Misalkan zuhurnya kesiangan, kan nggak sholat rawatib qobliyah kan berarti kan? Ya banyaklah hal-hal yang terjadi gitu. Tapi kalau misalkan ibadah sunnah yang Nabi SAW ajarkan ya kita berusaha untuk seoptimal mungkin. Jadi bukan ditinggalkan. Terus faedah yang seterusnya, hadal hadis syarif min adillatil qaidatil kubra al-masyaqqatu tajribu taysir fa khasyatul masyaqqah sababu adami fardiyatihi. Ya, hadis ini jadi dengan hadis ini juga para ulama itu menyimpulkan ada kaidah fiqhiyah al-masyaqqatu tajribu taysir. Kesulitan itu menjadikan sesuatu hal itu mudah. Banyak yang contoh-contohnya. Misalkan orang yang sakit karena sakit parah, kalau misalkan kena air dia bisa tewas ya, maka dia dibolehkan tayamum. Berarti kan kesulitan menjadikan kemudahan. Ya, kita lanjut hadis yang seterusnya ya. Kalau soalnya agak panjang. Wa an Imran wa an Humran radhiyallahu anhu. Bukan radhiyallahu anhu. Ini Humran ini berarti dia tabi'in. Karena di sini Utsman yang melakukannya. Jadi ini asar ya. Anna Utsman da'a bi wudu'in. Sesungguhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meminta biwudu, air wudu. Nah, ini sudah disampaikan ya. Kalau wudu itu artinya pekerjaannya. Kalau wudu alat pekerjaan itu. Alat berwudu apa? Air. Sama suhur itu adalah kegiatan sahurnya. Tapi kalau sahur berarti apa artinya? Makan. Sahur, makanan sahur. Ada makanannya enggak? Ya. Faqasala kafaihi salasa marrat. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mencuci kedua tangannya. Kaf itu dari ini ya, pergelangan tangan. Dan para ahli sastra Arab mengatakan kenapa disebut kaf ya? Karena kaf itu dari kata menahan, kaful ada ya misalkan. Jadi karena kalau misalnya orang ditonjok misalkan, dia nahannya pakai ini kan. Seringnya kayak gitu ya. Ampun gitu kan. Biasanya pakai ini di nahannya. Itu kenapa dinamakan sebagai kaf. 3 kali. Summa tamad mado, kemudian kumur-kumur. Wastan syaqo, wastan saro. Wastan syaqo itu menghirup dan mengambil air ke mulut ya, mulut dan hidung. Wastan saro, dalam bahasa Sundanya nyingsring. Paham nggak? Jadi mengeluarkan air dari hidung dan membuangnya juga dari mulut. Dan ini ya, faqasala kafai, mencuci tangan itu sunnah. Ya. Mencuci tangan di awal itu sunnah. Karena dia sudah masuk ke aidiakum, pas cuci tangan keseluruhan. Karena kalau misalnya nyuci kayak gini, kecuci juga nggak ininya? Cuci juga ya. Jadi yang 3 awal ini itu dia sunnah, bukan wajib. Tapi tetap walaupun itu sunnah, tapi Nabi SAW selalu merutinkan itu. Jadi kita berusaha untuk sama wudhu kita seperti wudhunya Nabi SAW. Adapun kenapa kita penting mengetahui sunnah dan wajib? Kalau dalam keadaan kepepet, misalkan nggak ada air benar-benar pas-pasan, ya berarti kita pakai yang wajib-wajib aja dan sekali-sekali misalkan ya, karena airnya kurang kan, ya gimana, repot kan kalau gak ada air. Atau misalkan kenapa kita harus mengetahui wajib rukun sholat, wajibat sholat, sunnah sholat? Ya itu juga sama dalam keadaan genting. Misalnya orang tua ya manggil dan perlu segera, terus qadarullah kita sedang sholat wajib di rumah, entah karena ada uzur atau apa, kan kita bisa meringkas yang sunnah-sunnahnya sehingga kita bisa segera
mendatangi orang tua kita gitu. Kayak gitu, paham ya? Jadi mempelajari fikih wajib, sunnah, rukun dan sebagainya itu bukan untuk bermudah-mudahan, bukan. Tapi supaya kita tahu ketika dalam keadaan genting kita bisa memprioritaskan suatu hal yang lebih penting. Paham ya? Summa tamad madha wastan syaqa wastan saro. Kumur-kumur ya. Udah azan belum, Ustaz? Oh udah, ya udah azan dulu. Ya. Ya, sebelum dilanjut ya, ada hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, ya, barang siapa yang ketika muadzin berkumandang kemudian dia menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, dijawab dengan hal yang sama ya. Terus asyhadu alla ilaha illallah dijawab dengan yang sama juga. Kecuali itu ya, hayya 'alas shalah la haula wala quwwata illa billah, hayya 'alal falah la haula wala quwwata illa billah. Terus kemudian yang lain juga dijawab dengan sama, min qalbihi, dari hatinya yang terdalam atau misalkan dengan keikhlasan ya, dakhalal jannah, maka akan masuk surga. Dan hadis yang lain pun ada riwayat yang lain yang serupa, yang lebih pendek dari itu. Jadi ini hadis ini sahih, tapi kebanyakan orang tidak tahu ya, makanya perlu disampaikan. Jadi dengan kita ini jawab azan bisa mendapatkan ya ini ikhlas karena Allah bisa ini ya mengantarkan seseorang menuju surga dengan menjawab azan. Ya kita lanjutkan ya. Jadi tadi membasuh tangan itu dia bukan suatu hal yang diwajibkan tapi disunahkan. Summa tamad madha wastan syaqa wastan sara. Nah, ini juga sama. Tamad madha wastan syaqa wastan sara. Kumur-kumur dan istinsyak dan istinsar ini khilaf para ulama. Ada yang mengatakan sunnah karena ada di Nabi SAW yang berkaitan dengan sunnah fitrah. Sunnah fitrah itu yang mencukur kumis, memelihara jenggot dan sebagainya. Nah, tapi pendapat ini lemah karena sunnah di sini maksudnya adalah thariqah. Karena sunnah itu secara bahasa ya thariqah, jalan. Makanya kita harus mengikuti sunnah Nabi SAW, bukan mengikuti ibadah sunnah Nabi SAW, bukan. Sulit kita mengikuti ibadah sunnah Nabi SAW ya. Salat malam harus sampai kaki sampai bengkak, bisa nggak? Bukan, maksudnya kita harus mengikuti jalan hidup Nabi SAW. Jadi sunnah di situ maknanya thariqah ya. Sunnah di situ maknanya thariqah. Jadi kalau sunnah secara bahasa itu artinya thariqah, jalan atau ya jalan hidup ya. Adapun secara istilah baru itu istilah usul fikih. Sunnah itu mendapat pahala jika dilakukan dan tidak mendapat dosa jika tidak dilakukan. Itu istilah usul fikih. Adapun secara bahasa sunnah itu adalah thariqah. Nah makanya ketika pendapat pertama mengatakan taman istinsyak dan istinsar ini adalah suatu hal yang sunnah bukan wajib, itu dia keliru karena dia tidak sesuai ya. Adapun pendapat yang terkuat adalah wajib ya. Kumur-kumur dan istinsyak dan istinsar itu wajib. Karena kenapa? Karena itu semua bagian dari wajah. Ya. Faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajah-wajah kalian. Termasuk ini hidung tuh wajah juga. Emang hidung di kaki gitu? Enggak kan, di wajah ya. Atau hidung di kepala belakang? Enggak kan? Di wajah. Di sini wajah. Wajah tuh yang terlihat. Wajhul kitab, misalkan apa cover kitab ya. Kumur-kumur mulut ya. Emang kalau ngomong dari belakang mulutnya gerak? Enggak, di depan kan. Wajah itu di depan. Jadi sekali lagi ya, kumur-kumur dan istinsyak istinsar itu wajib karena termasuk dari wajah ya. Summa ghassala wajhahu salasa marrat. Ini jelas karena dalilnya juga di Al-Qur'an ya. Summa ghassala yadahu al-yumna ilal mirfaq salasa marrat. Ya, cuci tangan 3 kali yang kanan ya. Prakteknya kapan nih? Sampai beres ini aja ya. Nanti praktek wudunya sampai hadis tentang wudu beres aja. Sepakat nggak? Soalnya memang ada beberapa hal yang terlewat kalau misalkan kita praktek ketika di hadis ini. Jadi nanti udah beres hadis wudu baru kita praktek insya Allah. Ya itu ya mirfak ya. Dan ya anak yakin antum semua udah belajar ya. Cuma kan beda ya kalau belajarnya besertai dalilnya real gitu.
Dibanding kalau misalnya, oh di dalam fikih Syafi'i begini, di dalam fikih Muyasar kitab ini wudunya begini, kan beda dibandingkan qala Nabi SAW bla 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 bla. Lebih ngena mana ya? Jelas ya, kan sallu kama itu remuni usolli. Salatlah sebagaimana engkau melihat aku salat. Sama wudu juga. Kan wudu juga syarat sah salat. Jadi ya kita berusaha untuk wudu kita itu seperti kita melihat Nabi SAW dalam berwudu. Summal yusra, kemudian yang kiri ya. Yang kiri. Summa masaha bi ra'sihi. Masaha. Masaha itu beda dengan gosala. Gosala cuci. Agsilul malabis ya. Kalau masaha itu ngusap di ya pelan-pelan lah ya. Nggak gerasak gerusuk ya. Nggak ngegas, masaha tuh nyantuy. Pelan ya. Masaha bi ra'sihi. Dan di sini di sini ya. Di sini tuh zaidah, kata jumhur ahlu nuhat atau ahlu nahu. Jadi di sini bukan tab'id, bukan sebagian, bukan. Nah makanya ada perbedaan pendapat para ulama ya, khususnya mazhab Syafi'i mengatakan bahwasannya cukup sebagian. Ya dibasuh kayak gini aja ya, cung sebagian. Karena beristidlal dengan ini masaha bi ra'sihi, famsahu bi ru'usikum, kan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah, famsahu bi ru'usikum, ada huruf ba di situ. Karena ba itu maknanya banyak. Ada ba tempat ya, ana adhab atau ana abqa bil Madinah, aku tinggal di Madinah, atau bi isti'anah juga bisa, bismillahirrahmanirrahim, atau ya apa, ana aktub bil qalam, aku menulis dengan pertolongan pulpen kayak gitu. Atau aku makan bil mil'aqah ya, aku bil mil'aqah, aku makan dengan bantuan sendok. Jadi bukan aku mil'aqah, bukan, salah besar. Berarti dia makan sendok. Aku bil mil'aqah ya, bukan aku mil'aqah. Di situ penting. Nah, adapun di sini ya. Ada juga tab'id ya, tab'id. Tapi itu sebagian. Contohnya apa? Lupa ya. Banyak sebenarnya, banyak hadis-hadis dan ayat Al-Quran banyak yang di situ sebagian ya. Bi ba'dikum ba'dha. Ya itulah ada ya. Jadi bi itu sebagian. Misalkan masaha bi ra'sihi, kalau yang berpendapat bahwa bi itu sebagian berarti membasuh sebagian kepalanya. Yaitu kepala bagian depan. Nah, cuman jumhur ahlu nuhat atau jumhur ahli nahwu mengatakan bahwasanya di sini zaidah. Zaidah itu tambahan, jadi gak ada maknanya atau penguat. Jadi maksudnya dibasuh seluruhnya gitu. Dan itu yang sahih, itu yang rajih. Nah, walaupun kalau misalkan ada seseorang yang berpendapat dengan di sini tab'idiyah ya, walaupun sebenarnya pendapat itu lemah. Ya tetap al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari khilaf itu mustahab, lebih utama. Maksudnya keluar dari khilaf itu gimana? Oh, karena kita keluar dari khilaf berarti kita nggak usah basuh rambut. Bukan kayak gitu. Ini kebanyakan orang salah paham mengenai perkataan ulama kayak gini. Al-khuruj minal khilaf mustahab. Akhirnya tidak mengamalkan, salah besar. Maksudnya gimana? Al-khuruj minal khilaf itu kayak gini. Kan pendapat Imam Syafi'i sebagian rambut kan, ya. Terus pendapat jumhur mengusap seluruh rambut. Nah, bagi siapa yang mengusap seluruh rambut, berarti dia juga mengambil pendapat yang sebagian rambut kan, benar nggak? Sebagian rambut plus gitu. Berarti dia keluar dari khilaf kan, benar nggak? Kalau dia mengambil sebagian rambut dan ternyata yang benar itu adalah keseluruhan rambut, berarti dia ada kemungkinan keliru gitu. Tapi kalau misalkan yang ambil seluruh rambut, ya seluruh kepala, maksudnya bukan seluruh rambut, afwan ya, birosihi, seluruh kepala, tapi ya yang benernya itu ada sebagian rambut, jadi aman kan kebasuh semua ya. Yang utama, yang keseluruhan itu lebih utama dibandingkan yang sebagian ya, benar nggak? Nah, berarti dengan kita mengamalkan yang masaha bi ra'sihi kullihi ya, membasuh seluruh kepalanya, berarti kita keluar dari khilaf. Nah, itu yang maksudnya ya. Jadi jangan sampai salah paham nih, apalagi antum thalabul ilm ke masyarakat, kita harus keluar dari khilaf, jangan mengamalkan. Nah udah ngaco. Ini belajar usul fikihnya nggak tuntas ini.
bahaya ya, menyesatkan umat. Malah yang tadinya umat semangat dalam beribadah, keluar dari khilaf. Salah makna ya. Dia tahu berarti dia tahu kutipannya tapi nggak tahu maknanya. Ini muskilah. Kayak gitu ya, paham ya? Jadi keluar khilaf itu mengamalkan suatu hal yang mencakup keseluruhan pendapat. Gitu. Paham ya? Oke? Gitu. Kok jadi ke situ? Lanjut ya. Summa ghasala rijlahul yumna ilal ka'bain. Kemudian dia membasuh kakinya ka'bain. Nah, ini perhatian juga ya. Soalnya ada hadis Nabi SAW, wailul lil aqabi minan nar. Celakalah bagi seseorang yang dia membasuh kakinya tapi tumitnya itu tidak terbasuh. Apa? Celakanya apa? Neraka. Karena sholat, kalau misalkan wudhunya tidak sah, berarti sholatnya sah atau enggak? Enggak sah ya. Makanya tidak salah. Nabi SAW pernah menjelaskan hadis yang kurang lebih maknanya, ada seseorang selama 60 tahun dia tidak diterima ibadahnya sama sekali. Tidak diterima sholatnya sama sekali. Itu ada hadisnya sahih. Berarti 60 tahun enggak diterima sholatnya. Berarti ini orang usianya kurang lebih 75 tahun ya. Karena kan usia balik itu kan sekitar 15 tahun lah, anggap kita 15 tahun ini ya baliknya. Terus dia sholat 60 tahun, wafat di usia 75, tidak ada satupun sholat yang diterima oleh Allah SWT. Luar biasa ya. Dan ini bisa jadi karena ini, karena dia tidak benar wudhunya, sehingga sholatnya tidak diterima. Atau bisa juga sholatnya tidak tumanina, karena tumanina itu kan rukun kan. Jadi kalau misalnya ada orang sholat taraweh misalkan 7 menit dalam 23 rakaat, itu 100% tidak diterima sholatnya. Karena gak ada tumanina. Tumanina itu rukun. Rukun itu adalah suatu hal yang harus dilakukan. Kalau misalnya tidak dilakukan, maka dia membatalkan sholat. Adapun wajibat sholat ya, wajibat. Contohnya kayak misalnya bacaan ruku ya. Kalau rukunya rukun kan. Kalau bacaan ruku itu wajibat. Nah, siapa yang meninggalkan wajibat, dia tidak batal sholatnya, tapi dia harus sujud sahwi. Contohnya orang yang meninggalkan tahiyat awal. Itu kalau misalnya ada imam tahiyat awalnya lupa, langsung berdiri, ya kita berdiri ikutin. Karena tahiyat awal itu wajibat, bukan rukun. Dan itu ada hadis Nabi SAW. Nabi pernah melakukan itu gitu. Para sahabat melanjutkan rakaat ketiga. Adapun kalau tahiyat akhir itu rukun. Jadi kalau misalkan ada orangnya sholat 4 rakaat, pas sujud tiba-tiba langsung salam tanpa tahiyat dulu, itu dia batal sholatnya. Itu paham ya? Nah, adapun sunnah, kalau sunnah ya bisa ditinggalkan, tidak harus sujud sahwi. Nah, ini orang-orang yang bisa jadi sholatnya tidak diterima itu adalah orang yang tidak dapat rukunnya. Misalnya pas sujud nih, nah ini sujud juga penting nih. Sujud itu kan, rukun sujud itu harus ada 7 anggota badan yang kena kan. Kepala ya, tarang, kening, hidung, terus telapak kanan ya, telapak kanan, telapak tangan, terus telapak kaki ya, terus 2 lutut. Ya, jadi 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 45 itu lutut maksudnya, 6, 7. Nah, mungkin ada sebagian orang ya, dia pas sujud itu, aduh gatel. Itu kira-kira rukunnya tercapai nggak itu? Ya enggak, jelas ya. Kan dia wajib rukun kayak gini. Nah, terus gimana solusinya kalau misalnya gatel pas sujud ya? Ya tunggu dulu beberapa detik sampai tumanina dapat. Misalnya subhana rabbil a'la wa bihamdi, atau subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, baru setelah itu garuk-garuk. Kalau misalnya gatal gitu. Jadi jangan baru sujud langsung garuk-garuk. Wah, itu bisa tidak sah ya sujudnya. Atau misalkan kakinya, aduh, PW ya, kakinya diangkat misalkan. Jadi kayak ngelayang ya. Itu juga menyebabkan tidak sah juga. Yang penting ya ini ya. Oh ya, kita belum masuk bab sholat ya. Kita masih di pembahasan wudhu. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, ilal ka'bain. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Suatu hal yang menjadi wasilah menjadi wajib, maka dilakukanlah. Maksudnya gimana? Kan Ka'bain ini sampai ke mata kaki. Mata kakinya wajib nggak? Mata kakinya wajib dibasuh nggak? Wajib juga ya. Termasuk siku juga wajib.
Nah, maka dari itu supaya aman, lebihin agak naik dikit, nggak sampai lutut, nggak sampai lutut. Walaupun ada itu hadisnya ya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ada. Cuman yang rojih ya itu, ya lebihin dikit ya, jangan pas-pasan lah. Soalnya khawatir nggak kebasuh. Sama siku juga, lebihin dikit, jangan pas-pasan. Soalnya khawatir nggak kena, bahaya. Cuci muka juga sama. Nah ini penting juga ya. Jadi cuci muka itu jangan bus. Nah, padahal muka itu ya, wajah itu batasnya kalau dari atas, dari ujung rambut sampai ke dagu. Terus dari sisi kanan kirinya, dari telinga sampai telinga lagi. Dan telinga termasuk wajah juga. Makanya wajib dibasuh juga kan. Kan nggak ada di Al-Quran fagsilu udhunaikum. Nggak ada kan. Nah itu ternyata telinga itu al-udhun minar ra's. Telinga itu termasuk dari kepala ya. Ada hadis Nabi SAW mengenai itu. Gitu, jadi cuci muka itu harus harus detail ya. Jangan kayak gini doang. Ininya nggak kecuci, nah itu bisa jadi yang menyebabkan seseorang tidak sah dalam sholat ya. Jadi diterima gini doang, aduh. kayak apa? Kayak minta ampun. Tapi ini dicuci kayak gitu ya. Adapun kalau misalkan punya jenggot, kalian punya jenggot nggak? Wih, ABG ya. Anak baru berapa? G-nya jawab sendiri. Ya, kalau misalnya jenggotnya tebal, itu wajibnya hanya cukup selah ya, apa namanya? Di sela-sela ya. Adapun kalau jenggotnya kayak kalian nih, yang cuman satu lembar, 2 lembar, 3 lembar, itu wajib dibasuh seluruhnya. Nah, tapi kalau misalnya mau punya jenggot yang tebal luar biasa ya, sampai dada jenggotnya misalkan, itu bisa dibasuh semua nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, itu lebih bagus. Cuman syariat Islam tidak menyulitkan, jadi cukup di sela-sela saja. Ya. Mau pakai sampo boleh ya, sampo metal, biar cepet panjang. Ya. Oke, terus lanjut ya. Summal yusra misla dzalik, summa qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Kemudian Utsman radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Nah, berarti apa yang dilakukan Utsman ini adalah apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sepakat dari sisi lafaznya. Berarti ini hadis yang sahih. Nah, jadi ada perbedaannya antara muttafaq alaih dan Bukhari Muslim. Kalau muttafaq alaih itu berarti dia sama dari segi lafaznya juga, nggak ada perbedaan sama sekali. Adapun kalau rawahul Bukhari dan Muslim, berarti ada beberapa lafaz yang beberapa lafaz yang berbeda, tapi semakna gitu. Dan boleh ya meriwayatkan hadis dengan makna itu boleh. Maksudnya menyampaikan hadis dengan makna itu boleh. Ya buktinya kita aja menerjemah hadis juga boleh kan, bener nggak? Kira-kira apa yang diletterlakan dengan bahasa Arab dan bahasa Indonesia sama atau beda? Beda ya, nggak bisa 100%. Jadi boleh ya, boleh menyampaikan hadis dengan makna itu boleh. Dan asatidzah banyak ya, anak dengarkan beberapa kajian asatidzah. Pas lihat di hadis aslinya, ini ya Pak, misalnya ada fi'il mudhari jadi fi'il madhi, atau misalkan jadi fi'il amr, itu mungkin bukan berpendapat ya, mengacu dengan itu. Jadi kalau misalkan memang qadarullah lupa menyampaikan hadis ya, ingatnya lafaz itu ya nggak apa-apa sampaikan. Jadi sama aja dia kayak meriwayatkan hadis dengan makna atau menerjemah gitu. Oke, paham ya? Terus kita apa saja faedah yang bisa kita ambil? Ini sampai jam berapa, Ustaz? Jam 8 ya? Oke, 4 menit lagi. Ya, hadis yang bisa kita ambil maksudnya faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ya.
Jadi hadis ini tuh hadis yang dijadikan utama untuk membahas tentang wudhu. Jadi hadis-hadis setelah ini tuh semuanya cuma pelengkap doang. Hadis ini tuh hadis yang paling, ya inilah, yang paling dijagokan oleh para ulama untuk menjelaskan tentang tata cara wudhu. Nah, paham ya? Adapun hadis-hadis setelahnya itu memang pelengkap. Tapi pelengkap ini juga penting, makanya kayaknya prakteknya itu mending kita beresin dulu bab wudhu ini. Soalnya kalau misalnya cuman jelasin hadis ini doang, kayaknya memang belum lengkap. Makanya memang perlu disempurnakan lagi, kan, sebagaimana mu'alif mengatakan. Ya, terus faedah yang kedua ya. Siapa yang ingin beribadah, maka hendaklah siap-siap dengan alat-alatnya. Jangan sampai pas lagi mengerjakan ibadah tersebut dia mencari alatnya. Ya maksudnya gimana? Contohnya wudhu. Sebelum berwudhu pastikan dulu itu ada air atau enggak ya. Pastikan dulu itu kerannya det-detan atau enggak. Cari keran yang memang ngocornya bagus ya. Kan ada beberapa beberapa tempat dia keran satu itu bagus, keran yang keduanya tuh nggak bagus ya. Tergantung gitu. Jadi kita langsung lihat dulu nih kalau memang kosong ya. Kalau penuh ya itu malah lain cerita. Kalau misal kosong, pastikan nih ini kerannya bagus atau enggak. Jangan sampai gini, udah di tengah jalan ya, udah tinggal kepala gitu, tinggal kaki doang, nggak ada air. Aduh sayang banget ya. Tinggal kaki doang gitu, belum dibasuh terus gak ada air lagi. Ada air tapi air selokan, ya nggak bisa kan, itu kan kemungkinan najis kalau air selokan gitu ya. Terus disunahkan juga mencuci tangan 3 kali. Itu yang cuci tangan di awal maksudnya. Jadi itu sunnah, bukan wajib. Dan ijma' para ulama bahwasanya itu sunnah. Jadi tidak ada perbedaan pendapat dalam hal itu. Terus faedah selanjutnya disunahkan untuk memulai tangan kanan dalam semua hal. Termasuk organ yang dibasuh juga disunahkan untuk memulainya dengan tangan kanan atau dengan yang kanan dulu. Terus setelahnya ya wajib kumur-kumur dan istinsyak. Udah kita sampaikan ya bahwasannya itu termasuk wajah. Terus tidak wajib untuk istinsar, tidak wajib. Boleh ditelan. Ini pendapat ulama ya, jangan ketawa. Jangan ketawain, kalau ketawa nggak apa-apa. Boleh ditelan ya, kumur-kumur, telan. Boleh, asal nggak sakit perut. Kalau kumur-kumur pakai air zam-zam kan sayangnya juga ya. Air zam-zam dibuang gitu, ditelan aja. Jadi gitu ya, istinsar itu tidak wajib, boleh ditelan. Silahkan mau coba. Ya terus juga itu ya, jumhur berpendapat bahwasannya membasuh kepala itu seluruhnya, bukan hanya sebagian doang. Terus ada perbedaan antara membasuh dan mencuci. Kalau membasuh itu dia slow ya, pelan-pelan gitu dan nggak membutuhkan banyak air. Nah makanya Masya Allah syariat Islam itu sempurna, luar biasa ya. Kenapa mencuci kepala itu hanya diusap ya? Karena kalau misalkan dicuci, kasihan ya, rambutnya basah ya. Dan itu bisa menyebabkan seseorang sakit kan. Makanya Masya Allah syariat Islam itu sempurna, ada rambut ya, maka diusap doang cukup kan. Kalau misalnya dicuci gitu, jadi keramas terus setiap sholat kayak keramas terus. Dan itu kasihan yang akhwat ya. Itu kalau akhwat tuh kalau udah ya keramas gitu ya, rambutnya banyak itu keringnya lama. Masa setiap sholat harus pakai hair dryer dulu? Ya, kayak gitu. Makanya syariat Islam itu sangat sempurna, Masya Allah. Ya. Terus faedah setelahnya. Al-udhunan min musammar ra's. Ya telinga itu termasuk dari
kepala. Makanya ketika kita membasuh kepala tidak perlu mengambil air yang baru, tapi langsung kayak gitu ya. Ini depannya ditelunjuk untuk mencuci yang bagian depan, terus jempolnya di belakang untuk mencuci di bagian daun telinga, ya, daun telinga belakang. Dan tidak perlu mengambil air baru karena al-udzunan min musammar ra's. Telinga itu termasuk dari bagian kepala. Paham ya? Jadi masuk dalilnya kemana? Famsahu bi ru'usikum, kalau di Al-Quran, cucilah kepala kalian. Ya, fil hadis tasrih bi wujubi ghusl rijlain. Ya. Dan dalam hadis juga menunjukkan bahwasannya wajib mencuci kaki, bukan cuma diusap. Soalnya mungkin ada sebagian pendapat yang kaki itu cukup diusap. Walaupun kalau di Indonesia sih jarang ya, di Indonesia. Mungkin mazhab yang lain ya, entah mazhab Abu Hanifah atau Maliki dan mazhab yang lain. Ya, udah cukup. Ada pertanyaan nggak sebelum ditutup? Kayaknya udah ahli wudhu semua yang tuh mah. Sudah ahli, sudah pro. Aman ya? Aman insya Allah. Ya berarti kita lanjut pekan depan insya Allah. Ini pekan depan insya Allah hadisnya pendek-pendek ya. Kalau bisa membahas 10 hadis itu lebih bagus. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah SWT. Ya sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.